perbaikannya itu nanti membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang cukup banyak. Nah, apa itu kesalahan saya yang paling besar? Dua yang saya Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Pada video hari ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya selama berbisnis kos ini ya, menjadi pengusaha kos-kosan. Ternyata setelah saya renungkan selama 7 tahun terakhir ini, ternyata ada 2 kesalahan terbesar saya selama saya menjadi pengusaha kos-kosan. Nah, teman-teman penasaran kan apa tuh kesalahan terbesarnya? Nah, di sini saya akan bagikan supaya teman-teman semua tidak mengalami hal yang sama, supaya tidak jatuh ke dalam lubang yang sama, karena perbaikannya itu nanti membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang cukup banyak. Nah, apa itu kesalahan saya yang paling besar? 2 yang saya renungkan bahwa itulah kesalahan saya yang paling besar. Yang pertama adalah karena saya basicnya adalah seorang pedagang properti, maka pada saat pemilihan lokasi untuk kos-kosan, saya tidak memikirkan kaidah-kaidah atau key success factor tentang bagaimana memilih lokasi yang bisa profitable untuk bisnis kos. Nah, maksudnya apa? Maksudnya saya ini kan basicnya pedagang properti ya, jadi saya itu bisa dibilang itu saya nggak bisa ngelihat properti murah ya. Jadi kalau saya ditawari makelar atau saya ngelihat iklan di mana gitu, terus harganya miring banget, terus orangnya BU butuh uang, terus setelah saya pakai appraisal juga harganya ternyata jauh di bawah pasaran, itu tuh saya langsung jatuh cinta dan saya langsung apa ya, kayak melihat seorang wanita cantik dan seksi gitu loh. Jadi bener-bener tidak bisa untuk melepaskan diri gitu. Jadi tidak bisa apa ya, tidak bisa menolak gitu ya. Nah, itu di situ saya biasanya kalau ketemu properti yang seperti itu, yang murah dan segala macam tadi yang saya sebutin, itu saya akan langsung tanpa pikir panjang saya beli. Nah, saya di sini melupakan inti dari bisnis saya sebenarnya kan selain pebisnis properti, jual beli properti, itu kan juga bisnis kos-kosan. Nah, saya nih jadi melupakan faktor bisnis kos-kosannya ini gitu loh. Saya jadi nggak menghitung dulu, ini kira-kira kalau di lokasi ini, kira-kira kita untuk buka kos bagus nggak lokasinya, terus segmen pasarnya gimana, terus nanti bisa jadi berapa kamar, terus nanti BEP-nya berapa tahun, segala macam itu analisa termasuk analisa lingkungan. Saya nggak datang dulu tuh ke RT-nya, RW-nya, saya nggak datang dulu ke lingkungan sekitarnya, saya nggak survei dulu kompetitor di sekitarnya, saya nggak survei dulu bagaimana prospeknya di situ untuk bisnis kos. Nah, itu yang membuat saya biasanya properti saya, kos-kosan saya yang jeblok, yang returnnya itu nggak sesuai dengan target, yang di bawah 10%, 5%, 4%, bahkan ada yang 3%. Nah, itu biasanya kesalahan saya itu yang paling utama tuh itu. Jadi saya hanya melihat dari sisi saya sebagai pedagang properti ya. Kalau pedagang properti itu kan yang penting kita beli properti, kata motivator yang beken-beken itu kalau beli properti kan harus untung saat membeli. Nah, di situ saya mikir, wah ini saya udah untung kok beli. Meskipun nanti kalau mau jual lagi mungkin butuh beberapa saat, misalnya setahun atau 2 tahun atau 3 tahun baru bisa terjual. Tapi kan pada saat beli itu saya udah tahu nih, ini pasti untung gitu loh, karena saya beli itu di bawah harga pasar. Nah, tapi ternyata saya melupakan sisi bisnis propertinya, bisnis kos-kosannya. Saya nggak mikirin nanti gimana nih bisnis kos-kosannya. Akhirnya setelah properti itu saya beli, setelah properti itu saya convert menjadi kos-kosan, akhirnya ya tidak sesuai untuk bisnis kosnya, tidak sesuai dengan return yang kita harapkan. Nah, memang sebenarnya kalau kita sudah memiliki properti itu, sebenarnya nggak ada masalah ya, mau bisnis propertinya nggak bagus atau misalnya returnnya cuma 5%, sebenarnya itu nggak terlalu jadi masalah. Karena pada saat nanti properti itu terjual, kita dapat untungnya capital gain-nya itu dari
propertinya tersebut, selisih harga jual dengan harga belinya. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita bisa dapat properti murah, sekaligus kita bisa dapat bisnis kos-kosannya itu juga bisa menghasilkan yang bagus, kan sebenarnya lebih bagus tuh. Kita jadi sekali tepuk dapat dua lalat gitu ya. Jadi kita bisa dapat dua keuntungan di dalam satu kesempatan gitu. Nah itu jadi teman-teman sekarang perlu diperhatikan dulu, kalau mau bisnis kos-kosan ya kita harus analisa properti tersebut bagus nggak untuk kos-kosan. Kalau mau jual beli properti, mau jadi pedagang yang mendapatkan untung dari capital gain, ya cukup analisa propertinya tersebut, apakah murah, apakah gampang dijual atau enggak, nanti kira-kira untungnya berapa. Nah tapi kalau seperti saya yang bermain di dua ini, selain jual beli properti, jual beli kos-kosan, juga menjadi pengelola kos, menjadi pemilik kos-kosan supaya setiap bulan dapat passive income. Nah sebenarnya kita harus analisa nih dua-duanya nih, nggak cukup di satu sisi tadi doang. Nah itulah di situ kadang-kadang godaan untuk membeli properti murah itu sedemikian besar, akhirnya saya melakukan kesalahan itu. Nah itu yang pertama ya. Nah terus yang sebelum sebelum saya bahas yang nomor 2, kesalahan saya yang pertama itu ada hubungannya dengan pedagang properti itu juga. Selain harga murah, biasanya saya juga melibatkan emosi gitu ya. Saya pernah ada satu properti yang memang murah, tapi tanahnya terlalu besar, bangunannya itu kamarnya cuma sedikit. Nah, tapi lokasi bangunannya itu, terus bentuknya, terus desainnya segala macam tuh saya suka gitu loh, saya seneng. Nah di situ saya mulai melibatkan emosi kan, padahal kita sebagai pengusaha yang baik itu nggak boleh sekali-sekali kita melibatkan emosi, atau dalam tanda kutip kita nggak boleh jatuh cinta kepada properti itu. Kita harus bisa mengutamakan itu logika daripada emosionalnya gitu. Nah kita kalau mengutamakan emosional ya itu akhirnya kita bagus nih, kita sayang segala macam, kita akhirnya terbuai, akhirnya kita beli itu bukan karena hitungannya, tapi karena kita jatuh cinta sama propertinya, dan itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Oke, sekarang yang kedua itu kesalahan saya adalah saya mengembangkan bisnis kos saya itu terlalu cepat ya. Seperti yang teman-teman tahu, saya selama 7 tahun, hampir jalan tahun ke-8 ini, saya kan dulu itu bahkan hampir 40 tuh cabang saya, ada 40 properti, tapi sekarang udah mulai dijualin satu-satu, udah mulai laku. Sekarang kan tinggal 30 dan mau ke 31 ya. Kalau teman-teman mau lihat properti saya yang ke-31 kos-kosannya, silakan cek di video sebelumnya. Di situ saya sudah berikan tour kos yang kos saya yang ke-31 yang saat ini masih dalam proses finishing. Nah, 5 tahun pertama saya bisa membangun 20 cabang. Terus di tahun ke-6 dan 7 itu hampir 40 cabang. Nah, bayangin itu, jadi perkembangan jaringannya itu terlalu cepat, terlalu sangat kecepatan. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah SDM tim saya yang di bawah itu tidak bisa ngikutin ya. Jadi saya lari kenceng sekenceng-kencengnya. Nah yang di belakang saya nih, tim operasional saya, manajemen pengelolaan kos saya itu kepontal-pontal tuh. Jadi dia nggak bisa ngikutin lah kecepatan saya. Akhirnya ya semakin lama kos-kosannya makin banyak, makin nggak terurus akhirnya. Nah disitulah kesalahan saya yang kedua. Saya tidak mempersiapkan SDM tim saya untuk mengikuti kecepatan perkembangan saya untuk membuka kos-kosan. Nah, yang penting sekarang yang perlu diingat adalah kita harus punya partner ya. Kita harus punya partner yang benar-benar dia punya kapabilitas, dia punya kemampuan di bidangnya. Nah, ini kebetulan saya sudah menyadari nih kesalahan saya nih yang setahun kemarin ini saya menyadari kesalahan saya. Akhirnya saya minta bantuan sama seseorang teman saya untuk tolong dong bantuin gue untuk membantu menghandle SDM. Gimana caranya supaya dalam proses rekrutmen, proses training, proses pengawasan segala macam, reward, punishment, SOP, SDM segala macam itu dibantu oleh dia yang memang menurut pengalaman saya ya dia lebih pengalaman lah dibandingin saya ya, lebih bagus lah dia untuk pengelolaan HR-nya. Nah di situ kesalahan saya semoga sekarang bisa dipulihkan. Jadi sekarang ini sebenarnya saya agak repotnya gini ya.
sekarang saya harus berhenti membuka cabang baru ya. Padahal calon-calon orang yang mau jadi investor, yang mau kerjasama itu sebenarnya udah banyak, udah ngantri sebenarnya. Dan sebenarnya itu duit semua ya. Nah, tapi saya dilarang oleh partner saya ini untuk membuka cabang baru lagi, untuk mengembangkan network seperti dulu yang gila-gilaan, setahun bisa buka 4, bisa buka 5 cabang baru, bahkan pernah 1 tahun itu 6 cabang baru. Jadi tiap 2 bulan saya buka cabang baru. Itu saya sekarang suruh berhenti dulu, saya suruh istirahat dulu. Nah, makanya karena saya orang yang nggak bisa diem, kalau nggak ada kerjaan seperti ini rasanya tersiksa gitu ya, menderita. Akhirnya itu salah satunya kenapa saya sekarang banyak aktif di YouTube gitu ya, berbagi sharing-sharing ilmu seperti ini ya, supaya saya tuh ada kegiatan, supaya saya bisa selain ada kegiatan saya bisa juga berbagi ilmu buat teman-teman semua. Nah, itu 2 kesalahan yang bisa semoga menjadi pembelajaran buat teman-teman semua supaya tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Kalau mau mengembangkan network ya nggak apa-apa, tapi ya dilihat dulu tim supporting timnya itu dia bisa mengikuti apa enggak. Jangan sampai kita jalan sendiri, mereka di belakang kita tuh kepontal-pontal, akhirnya ya ujung-ujungnya ya kita nggak maksimal juga. Kita cuma punya cabang banyak tapi nanti nggak terurus semua untuk operasionalnya di bawah. Begitu dari saya untuk video kali ini, dan teman-teman kalau merasa ini berguna, bermanfaat, silahkan like, komen, silahkan share, dan jangan lupa subscribe channel ini juga. Dan terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video saya yang akan datang. Dadah!